Gina, kok sendirian terus sih? Ayo gabung sama kita. Enggak deh, aku lebih nyaman di sini. Tahu gak sih? Tapi manusia itu makhluk sosial loh. Kita nggak akan bisa hidup sendirian terus. Tapi Dina kan makhluk individu juga. Dina cuma butuh waktu kok buat sendiri. Iya, aku bukannya nggak mau gabung, cuma nggak terlalu suka keramaian aja. Tapi sesekali nggak apa-apa dong. Seru kok kalau rame-rame. Betul, kamu nggak harus banyak ngomong. Yang penting ikut aja dulu. Oke deh, aku coba dulu. Kalau nggak nyaman, kalian jangan marah ya. Siap, ayo. And don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Ayo kami jelaskan, apa sih manusia individu itu dan faktor apa yang mempengaruhi pembentukan identitas individu. Lalu, apa itu manusia sosial dan apa yang mempengaruhi peningkatan kualitas hubungan sosial dan pengembangan diri. Manusia individu dan manusia sosial. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia memegang peranan penting dalam kehidupan. Sebagai individu, orang memiliki identitas, individualitas, dan kemampuan mengambil keputusan. Sebagai makhluk sosial, manusia juga terlibat dalam interaksi dengan orang lain yang membentuk lingkungan sosial dan budayanya. Manusia individu dan manusia sosial. Dalam kelompok sosial, sudah pasti dibutuhkan adanya interaksi atau komunikasi yang baik dengan tujuan tertentu, semisal di lingkup rumah sakit, seperti dengan tujuan pekerjaan antar sesama karyawan rumah sakit. Ada berbagai macam interaksi yang dapat dilakukan, seperti berkomunikasi menggunakan telepon atau media sosial. Selain itu, dengan kontak seperti menyapa dan komunikasi. Individu berasal dari kata not dan division dalam bahasa Inggris, dan individual atau undivided dalam bahasa Latin. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai unsur jasmani dan rohani, unsur jasmani dan unsur psikis, unsur raga dan jiwa. Lalu selanjutnya ada manusia disebut sebagai manusia individu bila unsur-unsur ini terintegrasi dalam dirinya. Yang pertama ada identitas diri. Identitas diri muncul melalui pengalaman, pendidikan, dan interaksi dengan lingkungan. Pada tahap ini, individu belajar mengenal dirinya sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidupnya. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Sebagai individu, manusia mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Proses ini melibatkan penyeimbangan nilai-nilai pribadi dengan pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir, tanggung jawab pribadi. Semua individu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pengembangan pribadinya. Oke, selanjutnya adalah manusia sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena mereka memiliki kebutuhan akan interaksi dan hubungan dengan sesama. Manusia tidak dapat hidup secara mandiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk bertahan hidup dan berkembang. Menurut Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno, dalam ajarannya mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia adalah orang yang mempunyai keinginan kuat untuk hidup bersama dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, termasuk dalam memenuhi kebutuhannya. Kehidupan ini mendorong terjadinya proses interaksi sosial yang tidak dapat dicapai oleh manusia sendirian. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya mereka memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.
Setiap individu membutuhkan hubungan sosial, baik itu melalui percakapan, kerjasama, maupun sekedar berbagi pengalaman. Di sini saya akan menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas individu. Yang pertama yakni pembentukan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan lingkungan yang beragam. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas anak, terutama pada remaja. Di samping itu, lingkungan sosial lainnya seperti teman sebaya, sekolah, guru, dan media massa juga memainkan peran dalam mempengaruhi perkembangan identitas seseorang. Interaksi yang terjadi dalam berbagai lingkungan ini membantu remaja membentuk persepsi tentang diri mereka sendiri, nilai dianut, dan cara beradaptasi dalam masyarakat. Selain faktor-faktor sosial tersebut, terdapat beberapa faktor tambahan yang juga mempengaruhi pembentukan identitas individu, termasuk jenis kelamin, urutan kelahiran, status pernikahan orang tua, dan gaya pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Kemudian, meningkatkan kualitas hubungan sosial dan pengembangan diri individu sangat dipengaruhi oleh modal sosial serta keterampilan interaksi sosial yang dimiliki. Modal sosial yang meliputi jaringan hubungan serta karakteristik individu dalam berinteraksi menjadi elemen penting dalam membentuk masyarakat yang berkualitas. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa yang berdampak langsung pada kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial. Di luar lingkungan sekolah, interaksi yang terarah seperti komunikasi antar pribadi yang efektif antara relawan dan anak-anak terbukti dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Jadi kesimpulan materi yang telah kelompok kita sampaikan adalah peningkatan kualitas hubungan sosial dan pengembangan diri individu sangat dipengaruhi oleh modal sosial, keterampilan interaksi sosial, serta dukungan dari lingkungan seperti sekolah dan keluarga. Melalui pendidikan karakter, pelatihan kelompok, serta layanan bimbingan dan konseling, individu dapat memperkuat kemampuan mereka dalam berinteraksi secara efektif di masyarakat. Selain itu, pembinaan sejak dini dan komunikasi interpersonal yang baik turut membangun kepercayaan diri dan keterampilan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan perkembangan diri individu secara menyeluruh. Jadi dari drama ini mengikuti perjalanan Gina, seorang introvert yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Temannya, Maya dan Lita, berusaha membujuk Dina untuk ikut bermain bersama teman-teman mereka. Meskipun awalnya ragu dan merasa canggung, Dina perlahan-lahan mulai menikmati kebersamaan dan menemukan bahwa bersosialisasi tidak selalu menakutkan. Di akhir cerita, Dina belajar bahwa keseimbangan antara waktu sendiri dan interaksi sosial adalah kunci untuk kebahagiaan.